Sebuah petisi online yang menyerukan untuk mencabut donasi yang ditujukan kepada korban penyiraman air keras di Cengkareng. Viral di media sosial, seorang pengemis bermobil di Kota Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi Pamong Praja Rabu siang. Selain kepergok memiliki kendaraan, sang pengemis juga biasa diantar supir pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kedan, gimana kabar kalian? Gue harap sih Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, video kali ini mungkin agak sensitif ya. Jadi kalau kalian yang baperan, jangan tonton video ini. Tapi kalau kalian siap, berarti ya silahkan tonton video ini sampai selesai, biar nggak salah paham, oke? طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Pertama-tama, gue mau bilang kalau orang Indonesia ini adalah orang yang paling dermawan sekaligus orang yang paling jahil alias bodoh sedunia. Nah, statement gue tadi pasti banyak yang nggak terima kan, pasti akan ada pro kontra dan bisa dibilang ya terlalu lebay lah omongan gue tadi. Tapi kalau lu lihat ya, Indonesia ini adalah kombinasi dari rata-rata IQ rendah 78 ditambah dengan kultur orang yang sangat religius dengan mayoritas agama Islam terbesar di dunia kan. Belum lagi Indonesia ini adalah tempat orang-orang yang korup cuy, dan orang-orang yang oportunis. IQ rendah, korup, dan oportunis. Kombinasi luar biasa loh cuy. Kombinasi dari ketiga hal ini akhirnya menghasilkan banyak kali kasus-kasus penyelewengan sedekah. Entah itu salah sasaran, sedekah yang berdampak buruk, atau malah bikin kaya orang-orang yang salah, atau penipu, atau manusia korup lah. Dan yang terakhir adalah pasti hampir ada aja gitu kasus-kasus yang bikin geger netizen Indonesia hampir setiap bulan gitu. Karena banyaknya penipuan lah, apalah, penyelewengan, segala macam lah, banyak gitu. Nah, sebelumnya gue mau gambarin dikit lah oportunis. Karena oportunis ini gue gondok banget cuy, menurut gue ya. Karena mereka tuh orang yang mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang teguh pada prinsip tertentu cuy. Jadi orang oportunis ini sering disebut juga sebagai orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Ternyata memiliki mobil dan supir pribadi hingga fotonya viral usai diunggah di media sosial. Polisi Pamong Praja pun menangkap pengemis ini. Jadi antara orang pinter, licik itu paham, oh ini kesempatan nih, diambil kesempatan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau lo mau tahu nih ciri-ciri orang oportunis tuh diantara lain adalah ini mereka nih mengabaikan prinsip hidup demi mengambil kesempatan. Kalau bagi masyarakat itu nggak layak, mereka abaikan demi kesempatan dia cuy. Terus orang-orang ini mereka punya ciri-ciri suka memanfaatkan orang lain. Dan yang lagi mereka tuh rela lakuin apapun untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginin cuy. Menghalalkan segala cara. Dan yang bikin gue gonok adalah mereka ini nggak empati cuy. Nggak punya rasa empati, itu hilang, mati gitu. Dan seringkali mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari situasi buruk atau kesulitan yang dihadapin. Jadi dia tahu nih, gue lagi kemalangan, gue lagi susah. Nah, dia ngerasa kalau kesusahan dia ini adalah peluang gitu loh, yang harus dia manfaatkan. Inilah yang bikin gue gondok banget sama oportunis ini. Jadi istilah oportunisme ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris kan, yang artinya opportunity. Opportunity kan artinya peluang atau kesempatan kan. Nah, istilah ini mungkin dipinjam dari ekspresi Italia, opportunismo, yang pada abad ke-19 politik Italia, yang berarti mengambil keuntungan dari keadaan yang berlaku. Sama lah artinya kan. Nah, sebelumnya di sini, kalian semua, kita semua pasti pernah sedekah kan. Karena memang pasti dari kecil kita tuh udah diajarin loh, kalau Jumatan tuh bawa duit kecil 2.000. Kalau mungkin dulu 500 ya waktu kita kecil ya, 500 perak. Sekarang 2.000 kita ngajarin anak-anak kita masukin kotak amal. Atau kalau ke sekolah nih, pasti kita ngajarin nih kalau ada temen yang nggak punya uang jajan, bagilah dikit-dikit, kasihan dia gitu kan.
Kalau anak TK nih, ada teman yang nggak punya bekal, kasihlah gitu. Hingga akhirnya terbentuklah sifat dalam diri kita ini untuk rajin sedekah. Memang dari kecil kita ini orang Indonesia udah dibentuk gitu kan. Bantuin orang lain, dari infak kemanapun selagi kita mampu cuy. Nah di sini gue mau sampein di video kali ini, kalau ternyata sedekah kita itu 50% lebih itu kacau balau cuy. Kacau balau. Kenapa? Pertama kita sedekah itu ke lembaga besar. Ke lembaga besar bisa aja cuy dikorupsi uang kita ke lembaga besar loh ya. Lembaga yang terpercaya ya, kita tahulah kemarin baru banget ada kasus, udah agak lama sebenarnya. Kasus ya dugaan atau bahkan dakwaan korupsi. Dan yang kedua, sedekah kita bisa aja dimanfaatkan oleh orang-orang yang oportunis. Pemirsa, Singgih Sahara, komika asal kota Semarang diduga menyalahgunakan donasi untuk ibu dan anaknya. Donasi ratusan juta rupiah dari masyarakat melalui Kitabisa digunakan untuk main game dan diduga judi slot. Ya itu tadi gue jelasin si oportunis ini. Ya gampangnya kita lihat di jalan lah, suka sering kan orang-orang pura-pura pincang, terus dia ngemis. Ngelipir sedikit, tau-taunya dia punya minimal motor PCX, tahu-tahu ada yang punya mobil, atau justru oknum-oknum mencoba menyelewengkan dana donasi yang seharusnya untuk fokus berobat, malah dialirkan ke tempat-tempat yang atau kebutuhan yang di luar dari buat pengobatan itu sendirilah. Jadi warga netizen itu udah bantuin donasi untuk berobat. Karena memang kan yang dijual kesedihan kan. Tolong bantu, ini kasihan, mereka lagi kesusahan. Ayo bantu saudara kita. Nah kita yang tergerak hati kita untuk bantu, ya kita bantu. Sehingga banyak donasi masuk, tapi malah dialihkan ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Ini nggak 1-2 kasus, banyak. Makanya permasalahan donasi di Indonesia itu cukup ribet gitu. Belum lagi penipuan online. Jadi pelaku penipu online ini sering memancing korban dengan konten-konten menyayat hati, seperti donasi untuk biaya pengobatan keluarga. Wah, banyaklah kalian lihat di X, di Twitter, banyak kasusnya kan. Kemudian penyelewengan dana, beberapa kasus penyelewengan dana donasi terjadi di lembaga filantropi. Yang gue sebut aja seperti kasus ACT, aksi cepat tanggap kan. Kemarin rame banget gitu. Penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Nah, ternyata ini bisa dilaporkan loh. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Terus lemahnya aturan hukum cuy di sini. Kayak kita tahu loh, banyak kasus penyelewengan dana donasi itu menimbulkan pertanyaan terkait lemahnya aturan antara hukum yang menaungi bantuan sosial. Ya bisa dibilang lemah lah. Gimana tindakan selanjutnya terhadap orang-orang yang menyelewengkan dana donasi ini? Kan kita juga nggak tahu gitu kan. Kemudian dari situ kita bisa tahu kalau ternyata pemerintah juga itu tidak siap mengelola dana publik. Pemerintah ini dinilai oleh masyarakat ya, tidak siap mengelola dana publik dari donasi atau sumbangan. Ini penilaian masyarakat. Nah, untuk menghindari penipuan itu kayak mana caranya? Calon donatur ini, kita dari kecil udah terbentuk untuk donasi, infak, gitu kan, berbuat baik ke sesama yang sedang membutuhkan. Sedangkan kita mau salurkan dana. Kayak mana caranya? Biar kita terhindarlah dari penipuan. Pertama, simpelnya banget nih. Kita harus memvalidasi sumber penggalangan dana yang terpercaya. Jadi gini, kalau kalian mau menyalurkan dana melalui lembaga, maka kalian harus validasi dulu, ya. Pastikan track record si penyalur ini. Kita cek dulu. Contoh ada yayasan, kalau kita mau salurkan dana ke situ, kita mau ikut donasi melalui yayasan tersebut, maka penggalangan dananya yang terpercaya, terus track record mereka gimana gitu kan. Dengan cara apa? Lakukan riset. Riset melalui sosial medianya atau websitenya, website organisasi itu ya. Dan coba lihat lagi, apakah menyalurkan dananya ini melalui rekening atas nama organisasi resmi atau pribadi. Ini bahaya kalau atas nama pribadi cuy. Karena rentan banget terjadinya penyelewengan dana kalau rekening pribadi. Oh, rekening yayasan aja masih loss, apalagi rekening pribadi kan. Karena gampang loh, kalau rekening pribadi mereka bisa alasan, oh ini kecampur sama dana saya.
sama operasional saya hari-hari kecampur. Gampang banget nyelewengin gitu. Oh, ini bukan dana donasi, ini uang jualan online saya. Gampang banget kan. Nah, itulah makanya kalau ada orang melakukan donasi tapi atas nama rekening pribadi, kalau emang lu pengen banget bantu, bilang sama dia, bro, ganti nomor rekening yayasan bro. Biar apa? Biar enak kalau ada pertanggungjawabannya gitu kan. Karena lu bisa memantau aliran dana itu secara berkala kalau rekening yayasan, bisa gitu. Dan terakhir, lu minta bukti penyaluran donasi sama institusi terkait, ya. Gampang sekarang minta bukti penyaluran. Contoh, apalagi sekarang zaman serba online, serba digital. Ada dana masuk 1M. Nah, buktinya mana? Bukti penyaluran donasi ini mana? Kalau lu bilang operasional, oke, ambil operasional ala kadarnya. Sisanya salurkan. Kemana? Tinggal program yayasan tuh kemana? Kalau yayasan fokusnya ke yatim, ya yatim. Tunjukkan buktinya, tampilkan di sosmed, ya kan? Tinggal buktikan, tampilkan di sosmed. Ini untuk donasi. Ada lagi cuy. Sedekah yang menurut gua ini, aduh ya Allah, luar biasa lah. Ada mereka yang sedekah dengan tujuan agar diganti lebih baik dari yang mereka sedekahkan cuy. Dan ini mereka konteksnya dalam urusan dunia ya cuy ya. Jadi simpel lagi nih, ada orang lagi susah, punya banyak hajat, kemudian datang ke seseorang yang dia anggap Pak Haji lah, Ustadz lah, kemudian dia berikan uang yang dia punya yang segitu-gitunya aja nih untuk oknum-oknum tersebut dengan berharap entah keberkahan atau bahkan ada amalan-amalan dari Pak Haji itu atau Ustadz itu untuk memudahkan hajat atau keinginannya biar cepat tercapai. Jadi maksud gua gini, memang di antara keutamaan bersedekah itu akan membukakan rezeki cuy. Tapi bukan berarti lu tuh sedekah, beramal hanya untuk niat diganti, dimudahkan urusan dunia lu, diganti berkali-kali lipat apa yang lu sedekahkan. Enggak cuy, itu sebenarnya hanya bonus. Lu sedekah, niatnya adalah untuk ibadah, biar dosa-dosa lu diampunin, karena dosa kita kan banyak ya. Nah, sedekah tujuannya itu menghapus dosa cuy. Kalau seandainya urusan dunia lu dimudahkan, itu bonus, bukan itu jadi target utama, bukan itu jadi fokus lu. Ustadz, saya punya duit 1 juta, mohon doain ya, hajat saya begini-begini, semoga kabul. Pak Haji, saya pengen begini Pak Haji, bagaimana caranya? Gak begitu, astagfirullah. Nah, nggak ngerti lah gue kalau yang tipe ini ya. Ya kan banyak kejadian kayak gitu. Mereka sedekah ke ustadz, terus doanya, hajatnya nggak terkabul, merasa ditipu, kan banyak gitu kan. Nah, inti dari video ini adalah gue nggak pengen menyudutkan pihak lembaga atau yayasannya, tapi ya ini untuk introspeksi diri kita semua masing-masing gitu loh. Yang pihak yayasan, lembaga ini untuk lebih hati-hati lagi, yang pihak donatur juga pun lebih hati-hati juga gitu. Karena ini uang cuy, dana umat. Uang itu ditanyanya 2. Pertanggungjawaban kita terhadap uang itu 2. Min aina iktasaba wa ila aina anfaqoh. Dari mana dapat uang ini? Dari mana uangnya? Dari mana dapat uangnya? Kemudian kemana diinfakkan? Itu makanya uang ini, perkara uang ini berat cuy. Pertanggungjawabannya 2. Dari mana dapatnya? Halal atau enggak? Dapatnya halal atau enggak? Kalau dapatnya dari cara yang enggak senonoh, dari cara yang aneh-aneh, ya mengarah ke cabul, itu kan cara nggak bener ya. Ya bener nggak? Nah, kalau dapetinnya dengan cara-cara seperti itu, apakah itu bagus untuk disalurkan kepada yang baik? Makanya coba lu pikir deh, kemarin ada kasus pengedar sabu sisihkan uang untuk ibunya Haji. Kalau kita nggak tahu tentang tanggung jawab harta, kita akan bilang, wih baik nih pengedar sabu nih, baik nih, dia ada niatan menghajikan ibunya, baik ya kan? Tapi karena kita tahu ini, kaidah ini dari mana dapatnya, kemana diinfakkan. Lah dapatnya dari uang sabu cuy, narkoba kan nggak halal. Tapi niatnya baik untuk menghajikan ibunya, tetap aja tidak diterima. Nah itu pun sama, kalau cara mendapatkannya nggak baik, mau itu mau umrohin anak yatim, apa kek, tetap
Nggak bisa gitu. Jadi harus cara yang baik dapetinnya. Baru nanti ditanya kemana diinfakkannya, kemana disalurkannya. Ada orang yang mendapatkan hartanya baik, kerja mati-matian lembur, tapi disalurkan ke yang nggak baik. Itu makanya untuk urusan harta ini ketat loh cuy. Tanggung jawabnya dua arah, dari mana ke mana. Jadi untuk semua pihak lebih berhati-hati sekarang, introspeksi masing-masing, yang donaturnya juga berhati-hati, yang diamanahkan uang pun hati-hati. Karena kayak gini, keistimewaan sebagai seorang yang menyalurkan itu punya keistimewaan yang luar biasa loh cuy. Nabi bilang kalau orang yang menyalurkan infak orang lain, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menginfakkan. Jadi ada donatur mau infak ke masjid, gua hanya penyampai aja, gua kasih proposal, Pak J, nih masjid butuh ini. Oke siap. Nah turun dana, gua salurkan, jadi AC, jadi tembok semuanya. Itu gua dapat pahala seperti sang donatur. Kurang enak apa coba? Kita cuman jalanin pak. Kita cuma jalanin, bukan kita yang keluar duit. Luar biasa kan? Ini gue punya cerita. Jadi donatur yang gue kenal donatur itu, beliau nih kalau infak atau ke masjid ya, saking beliau telitinya nih. Kalau kita salurkan, Pak ini ada proposal, tolong bantu Pak masjid ini. Siap Mas Yudi. Mana masjidnya? Kirim aja Sherlock. Oke Sherlock. Besok beliau akan datang sholat subuh ke masjid yang kita ajukan. Sholat subuh cuy. Kalau dia datang subuh-subuh ke masjid itu masjid rame, turun dana, insya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Doakan beliau. Gue nggak akan sebut orangnya, tapi gue selalu doakan orang ini gitu. Kalau dia datang subuh, itu masjid rame, dia bantu itu masjid. Tandanya apa? Ya kalau subuh aja rame ini masjid, apalagi maghrib, apalagi sholat yang lain, gitu cuy. Nah, gue pengen ceritain keterhati-hatian bapak ini cuy. Jadi bukan sembarangan masjid dia donasikan gitu, dia salurkan hartanya. Dia juga mau, dia sudah berinfak ke sini, dia pengen masjid yang dia infakkan itu benar-benar banyak orang sholat, biar panen pahala gitu. Jadi jangan selewengkan, jangan salah gunakan kepercayaan orang-orang Indonesia. Orang Indonesia itu rajin sedekah cuy, rajin banget sedekah. Jadi jangan diselewengin. Karena nanti ada orang yang benar-benar butuh, karena takut ditipu, takut kecewa lagi, malah justru nggak ada yang mau sedekah lagi. Oke? Semuanya, semua pihak ya, gue bilang ya, mau yang donaturnya, mau yang yayasannya, maupun orang yang dibantu. Orang yang dibantu ini harus bersyukur, harus tahu terima kasih. Terima kasih udah menyimak sampai akhir. Kalau kalian punya pendapat yang lain, silahkan drop di kolom komentar. Kalau kalian setuju, like video ini, subscribe gua ya, biar kita jadi kedan. Terima kasih, jazakumullah khair. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.